Kalau Bestinya kata Ani, Besti, Deddy Corbuzier diduga banyak digeruduk komentar bahkan tanggapan yang menohok nih dari para komika dan juga para warganet perihal statementnya yang beredar di sosial media mengenai aksi sipil dan kontras dengan diduga melakukan penggerudukan rapat anggota DPR perihal RUU TNI yang dikatakan Deddy disebut perbuatan anarkis karena dilakukan secara paksa katanya. Nah, diduga rapat yang dilakukan secara tertutup dan dilakukan di sebuah hotel mewah menjadi pemicu terjadinya penerobosan tersebut. Banyaknya dugaan tentang rapat yang diadakan tertutup tersebut yang menurut Deddy untuk kepentingan rakyat juga membuat komika seperti Panji dan Yuda Keling mempertanyakan nih, kalau untuk kepentingan rakyat kenapa nggak terbuka aja sih? Ini video agak berbeda dan pertama kali nih. Karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Hanya pada menerobos rapatnya. Kenapa itu yang jadi fokus? Kenapa cuma itu yang dibahas sama staf sus Bapak? Padahal permasalahannya adalah kenapa DPR rapatnya diem-diem di Hotel Fairmont, kenapa? Kalau emang katanya pembahasannya cuma 3 pasal, apa tuh pasal 3, 27, sama 34 atau berapapun itu. Kalau cuma kayak gitu, ya lakukanlah di gedung DPR dong. Kalau mau ngomongin kebijakan terkait publik, lakukanlah di depan publik supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk, ada rekamannya, kita bisa tahu. Jangan kemudian pindah ke Fairmont. Nah kan jadi timbul pertanyaan, kenapa? Sama nih dengan Yuda Keling yang juga merupakan seorang komika. Karena menurutnya kalaupun alasannya maraton, ya santai aja dan terbuka aja katanya Besti. Gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah dengan alasan katanya rapatnya maraton, butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton, santai aja kawan, gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan tak hanya diduga mengkritik Deddy atas statementnya yang diduga lebih mempermasalahkan aksi penggerudukan rapat tersebut, Panji pun memberikan masukan nih agar sebaiknya Deddy selaku staf khusus bisa menyampaikan hal terkait rancangan undang-undang TNI tersebut, seperti tentang alasan TNI kok bisa berbisnis dan perihal anggota TNI yang melanggar hukum hanya sidang militer, nggak dipidana umum juga. Kenapa? Serta mengenai 16 anggota yang tidak masuk lembaga tapi masih menjabat. Daripada fokus pada penerobosannya, minta staf sus Bapak untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang ada di dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti kenapa di revisi tersebut TNI bisa kembali berbisnis. Kenapa? Di saat kita tahu pas Orba itu membuat korupsi terjadi. Staf sus Bapak minta untuk jelaskan kenapa anggota TNI yang melanggar hukum itu cukup di sidang militer, tidak di persidangan hukum pidana umum. Kenapa? Kenapa cuma internal aja gitu yang mengadili anggota TNI yang bermasalah tersebut? Kenapa? Kenapa dari 10 lembaga dan kementerian jadi 16 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI? Kenapa? Dan minta sekalian sama staf sus Bapak untuk menjelaskan apa nasibnya dengan TNI yang tidak masuk dalam 16 lembaga tersebut yang saat ini lagi menjabat. Contohnya Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Majen Mariono, Majen Irham Waryohan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Laksamana Pertama Ian Heriawan, Badan Penyelenggara Haji, Majen Novi Helmi Prasetya, Direktur Utama Perumbulok, dan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Nggak ada tuh di 16. Terus jadi gimana? Berhentikah? Itu yang dipakai untuk menjelaskan
Mulai dari Corbuzier, jalan soal penerobosan itu mah gampang. Ya nggak, Det? Menohok banget nggak sih tuh Besti? By the way Besti, lanjut dengan perubahan RUU TNI yang kabarnya untuk 3 pasal. Juga ditanggapi nih oleh Andromeda Mercury yang dalam video di media sosial mengingatkan nih dan meminta masyarakat mencermati hal tersebut dan menegaskan untuk ingat cuma 3 pasal dan 16 lembaga pos kementerian baru yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif. Hanya bahas 3 pasal kalau kata pimpinan DPR hari ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Catat, cermatin, apalin. Pasal 3 ngatur kedudukan TNI. Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit aktif dari 55 jadi 65 tahun. Pasal 47, klausul terakhir yang masuk dalam revisi Undang-Undang TNI yaitu perluasan pos jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dari 10 tambah 6 menjadi 16 pos lembaga kementerian baru yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif, diantaranya monggo daftar dilihat Kementerian Kelautan Perikanan, Basarnas, BSSN, apalagi BNN, SAR, dan sebagainya. Gimana? Ingat, kalau kata pimpinan DPR, cuma tiga pasal. Nah Besti, melihat pemerintahan dan DPR yang tengah membahas perubahan rancangan undang-undang TNI yang salah satunya yaitu menambah jumlah kementerian lembaga yang bisa diduduki anggota TNI aktif, sementara pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI hanya ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki anggota TNI dan diduga akan bertambah menjadi 16 Besti. Sehingga terjadi penggerudukan karena rapat dilakukan secara tertutup. Sementara Deddy Corbuzier justru fokus nih di penggerudukan yang dilakukan atas rapat yang diadakan di hotel mewah tersebut. Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.